Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih moms, teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya. Amin amin ya robbal alamin. Kembali lagi di channel aku Bajra Bone, seorang ibu rumah tangga dengan satu anak yang hobinya bersih-bersih rumah. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, hari ini masih bisa upload ya. Nah ini tuh habis selesai hujan ya teman-teman. Nah terus rencananya hari ini tuh aku pengen masak sop ubi khas Bugis ya teman-teman. Nah ini dia bahan-bahannya. Ada ubi jalar, ada sawi, ada jagung, ada toge, ada kacang, dan ada udang sama mie instan satu. Terus untuk bumbu halusnya ini dia ada bawang merah, ada bawang putih, ada kemiri, sama ada sedikit irisan serai ya teman-teman. Ini tuh udah diiris tipis-tipis. Terus ada ladaku sama masako. Nah ini dia bahan-bahan ya teman-teman. Nah untuk bahan yang dihalusin itu bawang merahnya sekitar 5 siung, terus bawang putihnya sekitar 3 atau 4 ya, terus ada kemiri sama irisan serai. Nah terus ini dia udah aku bersihin, terus sudah aku potong-potong ya teman-teman. Nah terus ini ada kaldu udang. Nah itu opsional ya teman-teman, bisa diambil bisa enggak. Nah terus ini dia bahan-bahannya. Ini juga aku udah halusin untuk kacangnya ya teman-teman. Nah untuk kacangnya tadi sih aku nggak ambil semuanya yang satu bungkus ya teman-teman, untuk setengahnya aja. Nah terus itu dia bumbunya udah aku halusin seperti ini, tinggal kita masak ya teman-teman. Simple banget sih kalau untuk versi aku ya teman-teman, seperti ini aja bahan-bahannya. Nah terus lanjut kita langsung numis aja untuk bumbu halusnya ya teman-teman. Nah di sini tuh aku nggak pakai terlalu banyak minyak seperti biasa ya. Kita oseng-oseng sedikit. Di sini juga apinya jangan terlalu gede ya teman-teman. Nah takutnya nanti kalau apinya gede itu cepat gosong. Soalnya di sini kan ada kemiri ya teman-teman. Oh ya, sebelumnya aku mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih nih untuk teman-teman semuanya, moms dimanapun kalian berada, sekiranya tanpa terkecuali yang sudah mampir di channel aku Bajra Bone dan yang sudah subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih banyak ya, semoga Allah membalas kebaikan kalian. Dan yang baru gabung, halo, selamat datang, salam kenal ya. Nah terus lanjut aku masukkan sedikit merica bubuk sekitar 1 sendok ya teman-teman, sama sedikit kunyit supaya nanti tuh nggak terlalu pucat ya teman-teman. Jadi aku tambahin sedikit kunyit. Untuk kunyitnya itu bisa opsional juga, terserah sih ya pengen pakai atau enggak, dari selera aja ya, dari selera masing-masing. Nah ini dia, habis itu selesai dioseng-oseng. Ini udah mateng kayaknya ya teman-teman, dioseng-oseng seperti ini. Ini tuh nggak terlalu aku kasihin minyak ya teman-teman, makanya itu agak lengket dikit. Soalnya kalau terlalu banyak minyaknya itu nanti kayak apa ya teman-teman. Seperti biasa sih ya di video sebelumnya, kalau aku pakainya minyak itu nggak terlalu banyak. Nah habis itu lanjut dimasukin udangnya. Nah ini tuh kita masukin udangnya tuh, kita oseng-oseng sedikit ya teman-teman sampai udangnya tuh kelihatan merah ya, kelihatan setengah masak gitu. Habis itu kita masukin kaldu udangnya. Apinya juga masih kecil ya teman-teman, maksudnya masih dikecilin, gak usah terlalu digedein karena memang ini tuh takutnya nanti gosong ya. Ini apinya aja udah kecil tapi masih agak gosong dikit ya untuk wajannya, memang karena agak lengket ya, karena memang itu minyaknya aku pakainya dikit aja. Nah ini lanjut aku masukin kaldu udangnya. Ini kita tunggu sampai mendidih ya teman-teman, baru kita sisihkan, nanti kita masukin setelah semuanya masak ya. Nah seperti ini, kita oseng-oseng dikit aja ya teman-teman, takutnya nanti ada yang gerindil-gerindil gitu ya untuk bahan yang tadi aku masukin itu, untuk bumbu halusnya maksudnya. Jangan lupa kita masukin masakonya. Nah di sini tuh aku masih pakai 1 saset ya teman-teman, soalnya di sini tuh rasanya belum aku koreksi gitu ya. Dan di sini juga aku mau minta tolong nih untuk teman-teman semuanya, moms dimanapun kalian berada, sekiranya tanpa terkecuali jangan lupa supportnya supaya aku semakin semangat lagi untuk kontennya. Pastinya sih semakin semangat lagi untuk ngupload video-video terbaru aku, keseharian aku sebagai ibu rumah tangga. Dan pastinya juga kita bisa sharing-sharing bareng ya teman-teman semuanya seputar kegiatan sehari-hari kita sebagai ibu rumah tangga. Jadi jangan lupa ya bantu supportnya, karena support kalian itu akan sangat-sangat membantu aku untuk mengembangkan channel aku
ke depannya. Jadi jangan lupa ya teman-teman semuanya bantu supportnya, dan yang sudah mensupport terima kasih banyak ya. Nah terus lanjut, nah ini dia udah mateng untuk bumbunya ya teman-teman. Nah terus kita di sini panasin dulu airnya sampai mendidih ya teman-teman. Habis itu kita masukin ubi jalarnya. Nah ini dia udah kelihatan mendidih. Ini dia udah aku pengen masukin ubinya. Di sini sih aku pengen tuang satu kali sih ya teman-teman, cuman untuk baskomnya itu ada airnya, jadi aku nggak langsung masukin satu kali gitu ya. Jadi aku di sini tuh masukin sedikit demi sedikit. Ini kita tunggu sampai benar-benar setengah mateng ya teman-teman untuk ubi jalarnya. Habis itu kita masukin bahan-bahan lainnya. Untuk ubi yang aku pakai sih ini nggak terlalu lama dimasak ya teman-teman, karena memang ini tuh ubinya mudah apa sih teman-teman, kayak bagus banget ubinya menurut aku, karena sebentar aja dimasak itu bener-bener udah kayak lembek banget. Jadi makanya itu di sini tuh aku nggak masaknya itu nggak terlalu lama gitu. Nah terus ini dia udah mendidih untuk ubinya, setengah matengnya udah setengah mateng. Jadi lanjut di sini aku pengen masukin bahan-bahan yang lainnya. Pertama tuh aku pengen masukin dulu ini dia jagungnya, karena lumayannya kalau jagungnya teman-teman agak dikit keras gitu ya. Ini dia aku udah masukin. Jangan lupa kita aduk supaya nggak ada yang menempel di bagian bawahnya ya teman-teman, di bawah bagian pantatnya si wajannya ini. Terus lanjut aku masukin sawinya. Di sini tuh aku pakai sawi hijau. Di sini tuh opsional juga ya teman-teman, untuk sayur-mayurnya bisa dipakein, bisa juga tidak. Bisa juga kita pakein kol dan sebagainya ya teman-teman. Tapi di sini tuh aku pakainya tuh sawi hijau. Di sini sih aku nggak terlalu banyak pakein sawi, karena memang tuh Echa itu nggak terlalu suka namanya sawi ya teman-teman, anti banget namanya sawi. Nah ini dia udah hampir mendidih. Jadi lanjut lagi nih, aku pengen masukin bumbu selanjutnya, yaitu kacang yang udah dihalusin seperti ini. Jangan lupa diaduk kembali. Jangan lupa dikoreksi soal rasa ya teman-teman semuanya. Soalnya tuh kalau soal rasa kan benar-benar menentukan kualitas masakan gitu ya. Nah terus lanjut di sini aku masukin togenya. Nah aku itu di tim yang dimasak togenya ya teman-teman. Aku nggak tahu kenapa, tapi kalau toge tuh kalau aku bikin sayur dan sebagainya pasti aku masak, karena memang ada tim juga yang nggak masak togenya ya teman-teman, langsung dicemplungin aja di sup-sup gitu ya pas pengen makan atau di bakso gitu. Tapi kalau aku sih tim yang masak togenya seperti itu. Nah tunggu sampai mendidih lagi ya teman-teman. Habis itu kita masukin bahan selanjutnya. Nah ini dia aku langsung masukin tadi untuk bumbu rasanya ya teman-teman, untuk udangnya tadi, udang kuahnya. Jangan lupa kita aduk kembali. Habis itu tunggu sampai mendidih ya teman-teman. Nah di sini tuh untuk mie-nya tuh aku masukin di belakang pas udah pengen diangkat ya teman-teman. Soalnya kalau mie itu kan mudah mateng ya teman-teman, jadi mudah kayak ngembang gitu ya menurut aku. Jadi aku masukin tuh di belakang. Gampang banget sih ya teman-teman. Ini tuh sop ubi jalar versi aku, khas Bugisnya ya teman-teman. Bisa diperhatiin di rumah bagaimana rasanya, soalnya ini tuh menurut aku benar-benar enak ya. Nah terus untuk varian terakhir di sini aku masukin mie instannya. Di sini aku cuma pakai satu, soalnya kalau mie instan itu apa ya teman-teman, kayak mudah ngembang gitu ya. Nanti kebanyakan minyak kalau banyak banget kita masukin. Nah seperti ini, tinggal tunggu sampai mendidih kembali. Habis itu selesai dan kita angkat, dan bisa dicoba di rumah ya teman-teman.
Dan jangan lupa dikoreksi rasanya ya teman-teman. Aku tuh selalu ngingatin kalau masak itu selalu koreksi rasa, karena bagaimanapun cantiknya masakan itu kalau nggak dikoreksi rasanya pasti ada yang kurang ya teman-teman. Kayak ada yang menanti gitu ya teman-teman, kayak nggak afdol gitu ya menurut aku. Jadi dikoreksi dulu rasanya, kalau udah benar-benar mantap baru bisa diangkat dari kompor seperti itu. Nah, dan ini dia alhamdulillah udah selesai nih untuk sop ubi jalar versi aku khas Bugis ya teman-teman. Ini dia, bisa dicoba ya teman-teman. Nanti komen di kolom komen gimana nih soal rasanya. Ini dia penampakannya. Dan di sini tuh aku lupa soal jeruk nipis ya teman-teman, tadi aku lupa beli jadi minta mohon maaf. Dan gak kerasa nih teman-teman, perjumpaan kita udah di penghujung. Insya Allah sampai jumpa di next video berikutnya semuanya. Wassalam.